hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan dengan sungguh-sungguh, suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sudah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan semua ku relakan, namanya dimuliakan. Glory, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan, suka-suka Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asya la 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 la. Asya la la. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat boleh duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh bersuka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu Tuhan, jamahan-Mu, agar kami boleh semakin dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau lah satu-satunya tempat sandaran buat kami Tuhan. Dan kami mengaku Tuhan, dengan segenap jiwa kami. Amin Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Sekali lagi katakan, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
sungguh indah. Yesus, mari jemaat kita boleh bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadir-Mu Tuhan. Biar segala pujian, pengagungan pagi hari ini, umat tebusan-Mu berkenan di hadirat, menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kadus pundi, sederek? Niho. Puji Tuhan. Saya berhadapan dengan jemaat yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita mau belajar dari kisah tentang Ayub dari sisi yang lain. Yang sering kita mendengar tentang pencobaan yang begitu berat, sampai-sampai dia disebut sebagai manusia yang penuh dengan kesengsaraan. Tapi pagi ini kita akan melihat hal yang lain dari Ayub ini. Mari sama-sama kita membuka kitab Ayub pasal pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya percaya respon Bapak Ibu kepada firman Tuhan nampak dari membaca ayat ini dengan baik. Saya akan membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kelima, ya. Saya mulai dengan Ayub 1 ayat yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 2, 3. Setiap iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Ayub adalah seorang yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Alkitab juga berkata dia bukan cuma kaya secara jasmani. Di ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi saudara-saudara, dia seorang yang kaya di dalam Tuhan. Dia diberkati secara materi, tetapi juga dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya memperhatikan ayat 4 dan ayat 5 tadi dengan seksama, saudara-saudara, anak-anaknya adalah anak-anak yang senang pesta. Jadi saudara-saudara, miris sekali ya. Saudara-saudara, papa, mama, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang takut Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan. Sementara anak-anaknya suka berpesta. Papanya suka membangun mezbah. Saudara-saudara, anaknya jauh dari Tuhan. Dan ini satu pemandangan rumah tangga Kristen yang sangat miris. Saudara-saudara, kita ingat kitab Maleakhi 2 ayat 14 dan 15 bahwa perkawinan Kristen, laki-laki dan perempuan di dalam Tuhan, Tuhan mengharapkan supaya lahir keturunan ilahi. Tetapi saudara-saudara, Ayub ini seorang yang dekat Tuhan, tapi anak-anaknya tidak dekat dengan Tuhan. Anak-anaknya senang berpesta.
Saya percaya saudara-saudara, sekalipun dia senanglah dengan semua yang dia punya, tetapi pasti ada rasa sedih, ada rasa susah. Apalagi maaf bicara saudara-saudara, sebagai orang tua di dalam Tuhan, dia mestinya punya keturunan ilahi, punya anak-anak yang juga seperti papahnya. Ada ungkapan berkata like father, like. Ya, saudara-saudara, buat jatuh tidak jauh dari pohonnya, ada kemiripan lah. Jadi saya percaya Ayub juga seorang yang sebenarnya sedih. Dia bisa tertawa barangkali saudara-saudara waktu dia bersama-sama dengan teman-teman bisnisnya. Tetapi saudara-saudara, hatinya merana. Dan bukan karena kekurangan, lagi-lagi saya berkata, tapi karena anak-anaknya yang jauh dari Tuhan. Anak-anaknya tidak seperti yang Alkitab katakan sebagai keturunan ilahi. Saya berhadapan juga dengan anak-anak. Kalau papa mama kalian diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau kalian sendiri dekat dengan Tuhan di hari Minggu saja, tapi di hari lain terdengar berita yang tidak memuliakan Tuhan, papa mamamu sekalipun diberkati Tuhan, mereka sedih karena engkau. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita melihat bahwa Ayub, seorang yang saya boleh menyebutnya sebagai orang yang yang cinta Tuhan, seorang pendoa barangkali, seorang yang berfungsi sebagai imam dalam keluarga. Mengapa saudara-saudara, setiap kali hari-hari itu berlalu, anak-anaknya dipanggil, lalu didoakan, dikuduskan, bahkan dia persembahkan. Karena dia pikir tadi malam, bisa-bisa anakku melakukan yang dosa. Dia imam keluarga, tapi dia gagal. Saya berkata kepada anak-anak juga, supaya jangan sampai papa, mama sudah berfungsi sebagai imam dalam keluarga, tapi seperti Ayub, gagal. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini pemandangan yang sangat miris sekali. Sangat miris sebab dia kaya, tapi sebenarnya dia tidak bahagia. Dia jauh dari Mazmur 128 di mana anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja yang memberi damai, yang memberi kesukaan, yang menguatkan. Mau nama baik, mau keutuhan keluarga orang tuanya. Itulah yang kita lihat dari Ayub. Bapak ibu saudara, pesta pora menurut sebuah artikel ditulis sebagai pemanjaan hawa nafsu dan sensualitas yang dilakukan secara terus-menerus dan tak terkendali. Jadi kalau kita ingat bahwa pesta pora selalu menunjuk kepada kehidupan yang tidak suci, dia menuruti keinginan daging saudara-saudara. Dan Galatia 5 mencatat, dia tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Sudah bisa bayangkan, anak dari seorang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan mezbah. Tetapi saudara-saudara, anak-anaknya terancam tidak masuk dalam kerajaan Allah. Pesta pora dibenci oleh Allah, kata Roma 1 ayat 8. Ini perbuatan dari hidup yang lama Bapak Ibu Saudara. Dan dia jauh dari kekristenan yang Tuhan mau sebagai pengikut Kristus. Dia menyangkal diri dan memikul salib. Seorang yang pesta pora, dia jauh dari Tuhan. Kalau ingat khotbah Yesus di bukit, maka anak-anak dari Ayub memilih jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Dari sini kita sudah bisa mengerti bayangannya
Betapa hati orang tua sekalipun sukses secara karir, secara usaha pekerjaan, tetapi dia sungguh-sungguh menderita. Itulah sebabnya anak-anak, kalau pagi ini kalian ada di dalam rumah Tuhan, dengar firman ini baik-baik. Jangan sampai menjadi anak-anak yang tidak berbakti. Kalian dilahirkan dari perkawinan Kristen antara mama dan papa yang di dalam Tuhan. Jadilah keturunan ilahi. Jadilah anak-anak yang mendatangkan kasih karunia. Bisa berkata amin anak-anak. Amin anak-anak. Tinggalkan yang tidak benar. Saudara, anak-anak jadi berkat di tempat kerja yang sudah bekerja. Jadi berkat di lingkungan, di sekolah dan lain sebagainya. Jangan seperti anak-anak dari Ayub ini. Bapak Ibu Saudara, itulah yang tertulis dalam Roma 13 ayat 13. Ayat itu berkata dalam Roma 13 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Pesta pora diparalelkan dengan kemabukan, dengan percabulan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Orang yang pesta pora hidup dalam kegelapan. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya percaya bahwa pesta yang diadakan oleh anak-anak Ayub, saudara-saudara, pesta anggur yang memabukkan. Dan itu ada di ayat-ayat selanjutnya. Tapi mari saudara-saudara, kita akan memperhatikan dari Ayub ini. Arti namanya dianiaya, arti namanya dimusuhi, arti namanya dibenci. Saya tidak tahu kenapa ya papahnya beri nama Ayub, dibenci, dimusuhi, dan dianiaya. Tapi kalau melihat kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudara, dia tidak hidup dalam kebencian, dia tidak hidup dalam permusuhan. Ada saat dia menyanggah kata-kata yang tidak benar dari sahabat-sahabatnya. Tetapi saudara-saudara, dia tetap hidup dalam damai sejahtera. Bahkan saya percaya keadaan yang dilihat dari anak-anaknya tidak membuat dia menjadi pahit hati. Saya berharap supaya hati orang-orang tua tetap manis sekalipun menghadapi keadaan di mana anak-anak sepertinya memaitkan hati. Demikian juga anak-anak jangan sampai membuat orang tua menjadi pahit hati. Apalagi mereka bekerja keras untuk masa depan kalian. Saya ingat dalam Amsal 17 ayat 13. Ayat ini tentu berlaku juga dalam hal hubungan antara anak dan orang tua. Saudara-saudara, di sana dikatakan Amsal 17 ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan malapetaka tidak akan menghindar dari rumahnya. Saudara-saudara, saya percaya orang tua tidak ada yang punya keinginan anak-anaknya hidup susah. Saya percaya tidak ada seorang tua pun berharap anak-anaknya hidup susah, hidup menderita. Sepertinya kok nggak berhenti malapetaka. Tapi saudara-saudara, firman ini pasti terjadi. Itulah sebabnya pagi ini kita orang-orang beruntung. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya beruntung. Saudara-saudara, jangan melakukan yang jahat kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Papa, mama, saudara-saudara, telah berbuat banyak yang baik. Apalagi mama, saudara-saudara, jangan bentak.
sudah melahirkan dengan susah payah. Dengarlah. Nah, kalau dulu kita suka melawan, ya, tapi ngerti ayat ini terhadap kebaikan papa mama, kerja keras, diusahakan bagaimana supaya anak-anak sekolah, kuliah, sudah masih dipikirkan bagaimana punya pekerjaan yang baik. Mereka sudah berbuat baik. Jangan pernah melawan. Sebab kalau melawan, papa tidak berharap ada celaka. Tapi firman ini ya dan amin terjadi. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan malah petaka, tidak menghindar dari rumah. Saya berdoa dan kita mau semua rumah Bapak Ibu Saudara dan kita semua anak-anak ke depannya selalu dipenuhi dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Bisa berkata amin? Pegang ayat ini anak-anak. Terhadap kebaikan orang tua yang saudara-saudara sepanjang masa itu. Balaslah dengan yang baik. Jadilah anak-anak yang berbakti. Kalau boleh diberi judul, saudara-saudara, jadilah anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang tahu hormat. Jangan pernah mulai sekarang. Barangkali selama ini tidak tahu ayat ini. Tapi mulai sekarang. Hormatilah. Dan lakukan yang baik. Sebagai raja, maka berkat-berkat raja untuk kita. Hormatilah. Jangan balas kebaikan mereka dengan yang tidak baik. Mulai sekarang. Kalau kalian merasa anak-anak khususnya ya melakukan yang tidak baik, menyusahkan, pulang datang sama papa mama, minta maaf. Minta didoakan. Pak, maafkan. Beri tanganmu kepada kepalaku. Supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita seumur hidup kita. Bisa berkata amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mari kita kembali kepada kisah Ayub ini. Dalam pasal 1 ayat 13. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur sampai mabuk pasti. Dan ini berulang kali, tiap kali tadi pemanjaan saudara-saudara terhadap daging dan sensualitas berulang-ulang. Dan ini kehidupan di luar sebagai anak-anak Tuhan. Ini kehidupan di dalam daging. Bapak Ibu Saudara, ayat itu berkata, di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak, dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul menjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan robah menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini memang Tuhan izinkan terjadi. Dalam hal tentang
iblis yang kepingin tahu kualitas Ayub. Karena menuduh bahwa Ayub percaya Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Karena diberkati dengan semua yang baik. Tapi Tuhan berkata, saudara-saudara, setelah diminta oleh iblis, pagar perlindungannya bukaan. Dia pasti menghujat engkau. Lalu Tuhan berkata, ya, tapi nyawanya jangan dijamah. Dan cepat cerita, saudara-saudara, memang ayat ini bicara tentang Tuhan izinkan pencobaan untuk maksudnya Tuhan dalam hidup Ayub. Tetapi saudara-saudara, perhatikanlah di ayat-ayat terakhir di pasal itu, bahwa Ayub kehilangan ke-10 anaknya. Saya percaya waktu dia kehilangan hartanya, barangkali dia sedih, tapi nggak nemen-nemen lah. Tapi waktu dia dengar 10 anaknya, tiba-tiba. Selalu saja saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, bahwa kematian datang tiba-tiba. Mari kita mau ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo hidup di jalan-jalannya dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan segenap hati. Sudah mengasihi dia seperti pagi ini Bapak Ibu sudah datang kepadanya. Saudara-saudara, mari kita hidup berkenan kepada sebab kematian. Saudara-saudara, tiba-tiba, bahkan bisa bareng-bareng. Nah, itulah yang kita baca dari kisah tentang Ayub ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat pelajaran besar dari kisah kematian anak-anak Ayub. Kalau orang tua merasa sudah berfungsi, dan tadi saya berkata, cuma dia gagal. Bukan salah saudara, bukan salah saudara. Saudara telah menuruti kehendak Tuhan. Saudara kepingin jadi orang tua yang seperti Tuhan mau, jadi imam dan keluarga. Sudah masih ada kesempatan. Anak-anak masih ada. Belajar dari kitab Ayub ini, saya, Bapak Ibu Saudara, untuk kembali membawa keluarga kita semua untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Bisa berkata amin? Mari kita lihat pelajaran besar dari kisah kematian anak-anak Ayub yang pertama. Orang tua selalulah berdoa buat anak-anak dimanapun mereka berada. Bukan hanya supaya mereka sukses saja di dunia ini, tapi supaya mereka hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Saya tidak tahu pertanyaan apakah yang pertama-tama saudara sampaikan kepada anak-anak waktu pulang sekolah, seperti sudah pendeta muda Jerry pernah katakan, ya apa ulangannya tadi? Ya apa tadi bisa enggak kerja no soal? Atau saudara berkata tentang apakah engkau sudah memulainya dengan doa pagi? Apakah engkau sudah membaca Alkitab? Ini penting. Saudara-saudara, orang bisa sukses di luar Tuhan, bisa. Orang iso kaya di luar Tuhan, bisa. Di mana-mana orang kaya juga tidak kenal Tuhan banyak. Bahkan banyak sekali. Tapi ayat itu kan berkata apa artinya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Apakah yang untuk ganti nyawanya? Bawa anak-anak sekolah, bahkan sekolah yang terbaik sekalipun. Tapi kalau mereka tidak punya attitude yang baik, yang benar, kalau mereka jadi anak-anak pemberontak, anak-anak yang jauh dari Tuhan, kita sendiri yang susah belakangan. Oh, tidak sedikit saudara-saudara dari orang-orang yang saya kenal, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan ada yang mati di tempat pelacuran dengan darah keluar dari hidung dan telinga. Karena pada mulanya di kota yang sama, karena ada orang tua, dia masih cinta Tuhan. Tapi berjalannya waktu, sudah dia berhasil, dia diberkati. Tapi jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya kepada orang-orang tua yang ada, teruslah berdoa. Jangan pernah capek. Saya berkata cinta Bapak Ibu sudah kepada anak-anak tidak bisa tidak mendorong kita untuk berdoa
untuk anak-anak. Nah, itulah sebabnya doakan selalu. Barangkali mereka sudah punya keluarga masing-masing. Tidak salah kalau kita terus mendoakan anak, menantu, cucu, bahkan cicit yang ada. Sudah, supaya bukan hanya mereka berhasil, sukses di dunia ini, tapi mereka semua hidup di jalannya Tuhan. Bisa berkata amin? Ingatkan mereka. Sudah kalau apalagi dengar anak sudah mulai jalannya bengkok-bengkok. Yeskiel pasal 3 mencatat, ingatkan mereka. Kalau bertobat lalu dia kembali. Saudara dan saya menyelamatkan nyawanya, mendapatkan nyawanya. Tapi kalau dia tadinya hidup benar, sudah lalu kita biarkan, dia bahkan akan mati dalam kehidupan yang pada akhirnya dijalani. Tugas orang tua bukan hanya sebenarnya sampai kepada anak-anak menikah. Barangkali kita tidak bisa lebih dalam terlibat dalam urusan rumah tangga mereka. Sudah bagaimana mereka memimpin keluarganya. Tapi hal berdoa, hal mengingatkan, saya percaya masih anak-anak izinkan untuk orang tua masih mengingatkan kita, untuk mendoakan kita, bahkan berharap papa mama doakan kami. Bisa berkata amin? Oh, terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah besar yang kami terima. Untuk papi almarhum dan mami yang masih mendampingi kami. Selalu saja ada saat-saat saya merasa ada keadaan sukar. Saya berlutut dan pegang tangan mami. Doakan saya. Saudara-saudara, mengapa? Sebab kita ingin sekeluarga kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kisah Ayub ini penting, saudara-saudara. Mari kita mau ingat anak-anak. Di manakah mereka? Anak-anak, berikanlah telinga dan hati kalian. Demi keselamatan kalian. Demi terus hidup dalam berkat Tuhan. Bukan hanya selamat, masuk surga pada akhirnya. Tapi keadaan di mana Tuhan memberkati kita. Karena papa mama kita, bapak ibu kita, engkau emak kita, kakek nenek kita. Mereka menjaga hidup berkenan sehingga turun kepada papa mama kita, bapak ibu kita. Sudah dan masih turun kepada anak-anak, kepada kalian. Sudah jagalah anak-anak itu. Anak-anak jaga terus. Dan dengarlah nasihat mereka. Jangan merasa bisa. Bahkan berkata papa, mama, engkau, mak, papa, ya ibu, kakeknya doakanlah. Doakan. Supaya terus kami hidup dan bisa dilanjutkan lagi, turun lagi. Dan itulah doa kami gembala. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya, keluarga besar GBD Jajaran, semua yang ada, hidup dalam perkenanan dan kemurahan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mau terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Sudah mungkin berkata, percuma Tuhan gak dengar doa saya. Hari ini kita belum melihat, tapi kita akan melihat. Dan itulah kesukaan besar kita. Wah, ingat dulu saudara-saudara, ya kami nggak mau paksakan anak kami perempuan, saudara-saudara, untuk sekolah Alkitab. Sebab belajar dari almarhum papi, nggak paksa anak-anak untuk menjadi hamba Tuhan. Biar Tuhan yang uruslah, yang urus. Saya cuma mengajar cinta Tuhan, jangan berhenti cinta Tuhan. Saya nggak mau paksakan waktu sebelumnya. Tapi kemudian saya mendengar berita dari teman. Dan dia berkata, oh jangan ditanya. Iya. Sepertinya dia respon sama panggilan. Saudara-saudara, itulah kesukaan besar.
Kalau hari-hari penantian atas doa Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak yang hari ini barangkali sepertinya Tuhan belum jawab. Mari bersukacitalah dalam pengharapan dan tetaplah berdoa. Amin. Ada penghiburan atas semua doa kita. Jangan pesimis, jangan berhenti percaya. Tuhan menolong. Pelajaran kedua adalah keselamatan itu bersifat pribadi. Sudah lihat, papanya memanggil mereka setelah hari-hari pesta berlangsung. Karena dia pikir, jangan-jangan anak ini berdosa. Itulah sebabnya dikuduskan, doakan. Barangkali dia berkata, Tuhan ampunilah anak-anakku. Tuhan kasihanilah anak, belas kasihanmu Tuhan. Lalu bawa korban persembahan. Karena diharapkan dan dipercaya saat itu, di zaman itu, ada pengampunan atas korban yang disembelih. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara lihatlah, ini peristiwa di malam hari. Sementara mereka berpesta pora, sementara mereka mabuk-mabukan, saudara-saudara, sementara mereka hidup di dalam kegelapan, Alkitab berkata tiba-tiba angin ribut memporak-porandakan tempat di mana anak-anak itu sedang berpesta. Cepat cerita mereka mati bersamaan. Tanpa bermaksud menghakimi, saya tidak tahu persis. Tapi kalau papanya kemudian besok paginya panggil anak-anak, menguduskan mereka, mendoakan mereka, mohon pengampunan dan bawa korban persembahan untuk anak-anak yang tadi malam melakukan sesuatu. Tapi belum sampai pagi hari, mereka telah mati. Kemanakah nyawanya? Dari sini kita bisa belajar bahwa keselamatan itu bersifat. Jangan berkata, karena papa mama Kristen, maka aku selamat. Nah, Isa. Papa mama punya tanggung jawab besar, bukan cuma supaya anak diberkati, tapi supaya mereka punya sikap hati, kehidupan, kelakuan yang benar, yang memuliakan Tuhan. Tapi lebih dari supaya mereka selamat. Jangan cuma kita saja orang tua yang selamat, tapi biar kita ngerti Tuhan, selamatkan anak-anakku Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ambil HP, telepon anak pagi ini setelah ibadah, jangan sekarang. Sudah ibadah nak, ibadah ya, jangan dibentak-bentak. Tapi sampaikan dengan cinta Tuhan, carilah Tuhan. Beribadah. Saudara-saudara, sebab keselamatan urusan pribadi. Lihatlah saudara-saudara, orang tua rohani tidak serta-merta anak-anak rohani. Saya minta supaya anak-anak dari pelayan-pelayan Tuhan GPDI Jajah, dukunglah papa mama kalian sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan hidup berkenan sama Tuhan. Tolong jaga nama baik orang tua kalian sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dukung mereka. Jangan sampai mereka berkata, ya pelayanan anak-anak. Jangan. Itulah sebabnya anak-anak hormati Tuhan. Cinta Tuhan seperti papa. Saya melihat saudara-saudara, ada begitu banyak juga anak-anak yang bahkan lebih cinta Tuhan daripada orang tua. Walaupun orang tua, saudara-saudara, ya sebenarnya mau lebih lagi, cuma dalam hal kualitas, skill dan lain sebagainya tidak seperti anak-anak. Itu sebab saya menyebutnya anak bisa lebih dari orang tua dalam rohani. Tapi saya lagi-lagi berkata, keselamatan urusan pribadi. Papa mama mau berdoa begitu rupa. Tapi kalau anak-anak tidak hidup berkenan dalam perkenan Tuhan, bahaya sekali. Belum sempat dipanggil, dikuduskan dan bawa korban kepada Tuhan. Tadi malam telah tidak ada. Mengerti ini anak-anak, kalian pasti akan hidup menyenangkan Tuhan. Menyenangkan papa mama, bisa berkata amin. Dan ingat, bukan cuma
malapetaka tidak menghindar dari rumahnya bagi mereka yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Berkat tidak akan pernah menghindar dari anak-anak, dari jemaat GBD Jaja yang membalas kebaikan orang tua dengan kebaikannya. Amin, saudara-saudara. Amin, anak-anak. Ya, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita mau berdoa supaya Tuhan menolong keluarga kita. Ada satu ayat saya mengingat dalam kitab Ayub 6 ayat 25. Kenapa ada ayat ini ya? Di mana dia berkata, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Kata-kata orang percaya itu sudah kokoh. Kata kokoh itu kan saya ingat Marats seperti cincin meterai raja yang ditok kepada surat perjanjian. Gak bisa dibatalkan. Kubur Yesus setelah mati untuk penebusan dosa kita, dia dikuburkan lalu disegel, dimarats, dicap, dimeterai. Tidak ada satu pun berani buka. Gak bisa diutik. Dimeteraikan. Kalau sudah dimeteraikan, harus dikenapi katanya saudara-saudara. Nah ini, saya percaya Ayub ingat ini. Jadi dia bisa marah, dia bisa kecewa sebagai manusia. Ada kata-kata di mana dia sempat cobalah ngomong sama Tuhan di kitab Ayub pasal 3 ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Dia pernah berkata itu. Artinya dengan perkataan dia sempat ngomong kalau aku menghadapi keadaan yang berat begini. Kenapa aku enggak mati? Dia salah bicara, saudara-saudara. Ada saat dia berkata, mengapa aku tidak seperti anak gugurnya disembunyikan seperti bayi yang melihat, yang tidak melihat terang. Dia sepertinya dengan kata-kata salahkan Tuhan. Nanti juga dia emosi, saudara-saudara, sama teman-temannya, Bildad, Sofar, dan siapa lagi, Elifas. Dan di pasal 16 ayat 1 dan 2, dia dengan perkataannya juga sempat salah. Hei penghibur sialan. Penghibur yang menyakiti. Penghibur yang bikin susah. Dia sempat marah. Tapi saya percaya saudara-saudara. Dia tentu menjaga perkataannya. Supaya jangan juga dia keluarkan kata-kata yang salah. Yang ternyata mengutuk anaknya. Atau bisa jadi seperti Eli. Bisa jadi. Karena emosi ya. Karena jengkel. Karena anak-anak sudah diomongi. Berhenti nak. Jangan bikin malu papa mama. Seperti Yakub berkata. Masa aku yang tua ini harus turun ke dunia orang mati dengan duka cita. Nah tolonglah. Dengar papa baik-baik. Papa gak tahu loh kalau ada tiba-tiba malapetaka. Saya gak tahu kalau ada ucapan yang salah terjadi. Sampai-sampai dia harus rugi sendiri. Rugi sendiri. Kata-kata itu kuat sekali. Kokoh sekali. Sehingga dia rugi. Anak-anaknya sudah mati dalam keadaan bersamaan. Roh Kudus tolong setiap perkataan saya dan perkataan kita. Supaya jangan sampai marats terjadi. Ada bangunan yang berdiri. Itulah sebabnya anak-anak juga demikian. Ngertilah orang tua. Jangan bikin emosi mereka. Sudah kesel kerja sungguh-sungguh noto. Ya mereka enggak minta harapan balasan. Enggak. Cuma tolong dimengerti. Apalagi keadaan sukar, kadang namanya manusia bisa saja berkata, walaupun ini bahaya, tapi ada kerjasamalah. Anak-anak hormat sama orang tua, itu perintah Tuhan. Bukan maunya papa mama. Demikian kita orang tua, Tuhan tolong kita berkata-kata. Oh saudara-saudara, 1 Samuel 20 ayat 31 mencatat,
Saul kebablasan, saudara-saudara. Sampai dia berkata, anak perempuan Sunda. Selama anak Isai itu, Daud itu hidup. Kalau kamu tetap pihak sama dia, kerajaanmu nggak bakalan kokoh. Benar loh saudara-saudara. So, dia sedang mengutuki masa depan anaknya. Dia sedang mengutuki pekerjaannya. Dan dia yang rugi sendiri. Kerajaan jatuh ke tangan yang lain. Bukan keturunan Benyamin atau dari Saul. Sedih ya. Kalau dia hidup dan dia melihat kenyataan ini, hancur hati. Orang tua dekat sama Tuhan, minta Roh Kudus pimpin kita. Sehingga bukan saja kita senang memuji, menyembah Tuhan, beribadah. Tapi kita mau ibadah tiap-tiap hari di keluarga. Sama dengan suami dari Rahel. Karena dia emosi sama mertua. Emosi sama mertua, saudara-saudara. Laban ini, siapa namanya? Yakub ini emosi sama papanya. Sebab dituduh, siapa yang curi? Terafin papa. Papa, aku nggak nyolong, Pak. Sungguh mati, Pak. Sungguh nggak nyolong. Enggak, punya papa hilang, Terafin. Ya wis, siapa kedapatan mencuri punya papa. Jangan curi punya orang tua. Saudara-saudara, Alkitab berkata, ayat itu berkata, biarlah dia tidak hidup. Sudah tahu, Terafin itu ternyata disembunyikan di pelana keledai yang ditunggangi oleh Rahel, istrinya. Disembunyikan, turun mau diperiksa, ada Terafin papa enggak? Oh, maaf saya lagi haid. Tapi saudara-saudara, tidak lama Rahel mati seperti perkataan suaminya. Siapa yang mencuri? Terafin papa, mati. Saudara-saudara, kalau ngerti ini dan masih hidup tentang semua yang pernah kita katakan negatif, mari sama-sama saya, Bapak Ibu Saudara, bertobat ramai-ramai. Tuhan ampuni kami. Amin, saudara-saudara. Ya, saya minta supaya kemurahan Tuhan terjadi. Kita belajar beberapa hal terakhir dari Yokebed. Saudara-saudara, Yokebed ini mamanya siapa? Ayo siapa? Musa. Keluaran 2 ayat 1-3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah taberau di tepi sungai Nil. Saudara-saudara, tadi kita bicara tentang kuasa perkataan. Memang kita bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataan jadilah terang, jadilah cakrawala dan lain sebagainya. Memang bukan. Tapi juga ada ayat di mana Tuhan berkata seperti yang mereka katakan, demikian juga aku akan melakukan. Jadi saya masih percaya perkataan orang benar, jemaat GPD Jajak, semua kita yang ada mengandung kuasa Tuhan. Katakan amin. Ayo kita berkata tentang anak kita. Anak-anakku diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Anak-anakku diberkati Tuhan. Amin. Iya. Nah sekarang saudara-saudara, Yokebed waktu melahirkan, lalu hari itu ada perintah kalau laki-laki dibunuh. Dan saudara-saudara, saya senang dengan Yokebed ini. Seorang yang cinta Tuhan. Seorang ibu yang mengasihi Tuhan, yang setia, yang saleh, yang beribadah. Buktinya apa? Seorang yang cinta firman. Alkitab berkata, lihat anak laki, lalu disembunyikan. Enggak bisa ini, terus-terusan sembunyi. Lalu dia membuat apa? Ter. Sebenarnya bahasa Inggris tulis bahtera. Dari semak berduri. Saya percaya ilham, inspirasi ini datang
dari peristiwa siapa yang dulu bikin bahtera pakai kayu gofir? Nuh. Kalau dulu karena harus banyak yang masuk dari kayu gofir. Tapi karena kecil, ya wislah pakai bahtera. Ini bayangan ibu yang ingat firman Allah. Ibu yang simpan firman Allah. Ibu yang menghormati firman Allah. Ibu yang menurut firman Tuhan. Bahkan ibu yang mau hidup seperti firman Allah. Dulu keluarga Nuh diselamatkan. Saya juga harus pikirkan keselamatan anakku Musa. Nggak tahu sampai kapan dia hidup di mana, nggak ngerti. Pokoknya harus adakan bahtera. Bawalah anak-anak Bapak Ibu sudah kepada Yesus. Dan saya sangat bersyukur dan hormat untuk orang tua yang mengerti kebenaran ini. Susah payah, sibuk masih mau antar anak-anak. Bukan cuma untuk sekolah, tapi untuk ke sekolah minggu. Keren sekali. Nah saudara-saudara, yang kedua saudara-saudara, ketika dilihatnya anak ini cantik. Terjemahan lain berkata elok, menyenangkan, berguna, itu kata aslinya. Dan saudara-saudara, kata kerja dalam bahasa Ibrani untuk dilihatnya dipakai kata kerja dalam bentuk imperfect. Belum selesai. Jadi sesuatu yang belum selesai dimasakan. Jadi dengan yang ketiga, ketika dilihatnya anak ini akan menjadi elok. Anak ini akan menjadi indah. Anak ini akan menjadi berguna. Baru sudah, jadilah seperti Yokebed. Punya iman yang benar. Tentang ke depan, anak-anakku pasti ditolong Tuhan. Amin. Apalagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang cinta Tuhan, yang hormati Tuhan, yang setia beribadah. Seperti pagi hari ini, saudara-saudara miliki mata Raja Wali, lihat anakku ini, wah keren, pasti lebih dari aku. Dan benar kan, Musa menjadi orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan pada masa. Dan itulah sebabnya dalam Amsal 16 ayat 20, siapa yang memperhatikan firman mendapat kebaikan. Dia perhatikan firman. Hati-hati dengan perkataan, siapa menggemakannya akan makan buahnya. Jadi dia berkata akan jadi elok. Musa akan jadi indah, Musa akan berguna, Musa akan jadi alat Tuhan. Terus itu yang dikatakan. Dan saudara-saudara, itulah yang terjadi. Tapi selalu ada kerjasama. Saya tidak tahu mama ini sudah tidak ada, Yokebed. Tapi ada saat di mana rencana Tuhan yang indah untuk Musa sudah hampir gagal. Waktu itu saudara-saudara, malaikat Tuhan hendak membunuhnya. Tapi lagi-lagi dia mendapatkan istri yang kenal Tuhan secara pribadi. Namanya siapa? Sipora. Dia langsung sunat anak-anak, saudara-saudara, lalu lempar kulit katan itu di kakinya, pengantin darah. Lihat berkesindak bunga. Terima kasih anak-anak sama papa mama yang cinta Tuhan. Yang selalu mendoakan dan mengatakan, berdoa untuk pasangan hidup kalian. Ya seperti Sipora yang mengasihi Tuhan, yang mendukung suami. Coba kalau Sipora nggak tahu firman Tuhan, nggak tahu mengasihi Tuhan, berhenti itu. Saya mengakhiri dengan kisah tentang anak Hur. Dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 11, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besalia bin Uri bin Hur, cucu dari Hur maksud saya, dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholia bin Ahisamak dari suku Dan, dan hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepada mereka. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian terletak di atasnya,
Dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dan emas murni dengan segala perkakasnya, membuat mezbah pembakaran ukupan, membuat mezbah korban bakaran untuk segala perkakas, membuat bejana pembasuhan dengan alasnya, membuat pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan imam-imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian dan untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya itu. Saya kepengen keluarga GPD Jajak, keluarga yang ideal di mata Tuhan seperti Hur. Hur, saudara-saudara, seorang yang cinta Tuhan. Dia menopang tangan Musa bersama Harun. Harun soal keimaman, soal pelayanan rohani. Tapi Hur seperti banyak dari antara bapak ibu saudara yang mendukung pekerjaan Tuhan. Secara keuangan, skill, tenaga pikiran, seperti yang Bapak Ibu sudah suka lakukan, bahkan jelang Natal, apalagi. Banyak hal saudara-saudara. Dan dari Hur turun ke anaknya. Anaknya namanya Uri selalu ngomong, dia enggak takut nasihati anak. Tolong anak-anak, jangan bikin papa mama takut ngasih tahu kan. Sebab setiap kali papa ngomong, wis lah apa? Amin. Kok amin? Saudara-saudara, mama bilang, mama ini lu kuno. Jangan bikin orang tua jadi berhenti ngomong. Aduh, sudah rugi. Saya rugi kalau mami sudah gak mau ngomong, saya rugi. Tapi setiap kali lagi ngomong, gak setiap kali, sering kali dia ngomong, no, hati-hati. Nggak usah sombong. Dalam doa dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, ini mama, papa dari keluarga Uri nasihati anaknya. Dan saudara-saudara, hasilnya berbuah manis. Bezaliel ini saudara-saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan beri karunia, beri hikmat dan pengertian untuk membuat semua perkakas tabernakel Musa. Tentang perkakas-perkakas dari mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, ada kaki dian dari emas. Itu dipercaya ya. Kok gak dientit ya dari emas. Harus satu talenta kurangi seon. Oh enggak. Utuh persis, ini anak yang baik sekali. Dari orang tua yang cinta Tuhan. Lalu bikin apa lagi? Meja pertunjukan. Bikin parfum imam-imam. Saudara-saudara, untuk Tuhan maksud saya. Ukupan yang wangi. Sampai pakaian imamnya. Didesain, dipilihkan yang terbaik seperti Tuhan. Itu dari seorang bernama Bezaliel yang bisa bekerja sama dengan orang-orang pilihan. Anak yang memuliakan Tuhan. Di manakah anak Bapak Ibu Saudara pagi ini? Saya percaya Tuhan tidak akan datang sebelum pemulihan segala sesuatu. Termasuk keluarga yang pasti akan dipulihkan. Ada Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kita. Pelayan musik majulah ke depan. Ini keluargaku Tuhan. Bisa ya nyanyi ini. Kami datang ke hadirat Tuhan. Lagu versi yang dulu ya. Kami datang. Ini keluargaku Tuhan. Gitu ya, tahu ya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Belum terlambat. Anak-anak kembali kepada firman ini. Orang tua terus laksanakan fungsi saudara. Anak-anak yang dipakai Tuhan dan diberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Iya. Isi rumah
orang tua berdoa buat anak-anak. Ini keluarga. Amin. Anak-anak, mari kita mau dengar seperti orang tua yang mengasihi Tuhan, yang mau dekat dengan Tuhan. Anak-anak jadi seperti mereka. Amin. Terima kasih haleluya. Anak-anak berdoa, orang tua nyanyi lagu ini jadi permohonan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Ini keluargaku. Haleluya. Dan seisi rumah. Akhir hidupku kau setia melayani. Saudara bersama anak-anak atau orang tua datang lebih dekat dengan mereka, sama-sama kita menyanyi. Adalah kehendak Tuhan, keluarga hilang, keturunan yang memuliakan Tuhan. Di keluargaku haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini sudah boleh tumpangkan tangan kepada anak-anak kalau berkenan. Doakan dan ucapkan kata-kata berkat. Kata-kata itu akan hidup dan mengejar anak-anak kita seumur hidup. Kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Pelayan-pelayan Tuhan saja menyanyi ini keluargaku Tuhan. Keluargaku Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu, bagi cici-cici, dari jemaat GPDI Jajah. Kiranya berkat Tuhan tidak pernah berakhir. Oh, anugerah keselamatan dan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis bagi anak-anak keturunan umatmu dan kami semua. Kalau ada kata-kata salah, mari kita datang juga sama ampuni kami. Ini keluargaku Tuhan. Keluargaku Tuhan. Oh, perlu anak-anak kalau berdekatan dengan saudara. Lihat wajah mereka seperti yang David lihat jauh ke depan. Dan ucapkan berkat. Haleluya. 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 Ucapkan berkat buat anak-anak. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mana berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami. Ya. Engkau tahu keadaan keluarga kami Tuhan. Terima Baik yang kasih. bersama dengan kami, bahkan di luar kota, tidak bersama dengan kami. Yang menjadi doa kami, biarlah berkati mereka. Amin. Lindungi mereka Ya. Tuhan. Terlebih mereka tetap di dalam iman kasih kepada Tuhan. Perkenanan-Mu ada di dalam kehidupan Amin. mereka Tuhan. Sebagaimana kami percaya memiliki iman kepada Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami, Amin. mereka juga boleh tetap memiliki iman setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu pada pagi hari ini dalam setiap keluarga kami. Terlebih pagi hari ini kami berdoa Amin. buat anak-anak kami yang ada bersama mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja Amin. supaya kehidupan anak-anak yang sudah mendengar firman pagi hari ini, hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka memperkenankan Engkau Amin Tuhan. dan menjadi berkat ya Tuhan. Ya. Tuhan, inilah menjadi doa kami. Kami ingin semua keluarga kami imannya tetap di dalam Engkau. Perkenanan-Mu ada di dalam Amin. kehidupan kami Benar, semua. Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kasih setia Tuhan. Kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat Haleluya. rohani, keselamatan jiwa tetap menjadi milik kami ya Tuhan. Terima Kami kasih. berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan Ya. yang tidak berkenan kepada Benar, Tuhan. Tuhan. Engkau akan memimpin hidup mereka, supaya hidup mereka dipimpin Roh Kudus. Amin. Hidup mereka menjadi berkat, nama-Mu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Haleluya. Yang menjadi doa kami, semua keturunan kami diberkati Tuhan. Amin. Benar.